pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, perkenalkan, nama Ibu Debbie Nadila. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi penyusunan neraca lajur. Nah, sebelum itu, Ibu telah membagikan video pembelajaran mengenai materi kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu harapkan kalian menonton semua. Dan setelah selesai menonton, Ibu akan menjelaskan kembali materi tersebut. Selamat menonton anak-anak Ibu. Peserta didik mampu mengemukakan prosedur penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan prosedur penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa dengan tepat. Nah, langsung saja, pada prosedur penyusunan neraca lajur ada 6 langkah. Yang pertama, membuat format neraca lajur. Nah, di dalam format neraca lajur ada terdapat nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Yang berikutnya ada mengisi kolom nomor akun, nama akun, dan beserta saldonya. Nah, di dalam mengisi nama akun yaitu dengan memindahkan nama-nama akun yang sudah terdapat di neraca saldo sebelumnya, yang dimana neraca saldo itu sudah kita buat. Nah, untuk kolom neraca saldo yaitu nominal-nominal yang terdapat di neraca saldo sebelumnya. Nah, berikutnya ada mengisi jurnal penyesuaian. Nah, pada saat mengisi jurnal penyesuaian yaitu kita memindahkan semua nominal dan akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian yang telah kita buat sebelumnya. Yang berikutnya ada mengisi neraca saldo setelah penyesuaian, yang dimana pada neraca saldo setelah penyesuaian ini kita menjumlahkan, mengurangi, atau mencari selisih antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Apabila di neraca saldo pada akun neraca saldo terletak di debit dan akun di jurnal penyesuaian terletak di debit, maka dijumlahkan dan dimasukkan nominalnya ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Begitu sebaliknya dengan kredit. Dan apabila terjadi pada akun neraca saldo nominal di debit lebih besar dibandingkan di kredit pada jurnal penyesuaian, maka pada akun neraca saldo dikurangkan karena debit jumpa kredit, maka hasilnya akan dikurangkan dan diletakkan di debit. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, selanjutnya mengisi kolom neraca. Nah, pada kolom neraca ini yaitu kita hanya memindahkan semua akun-akun nominal-nominal yang terdapat pada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, yang dimana pada laporan neraca yaitu akun-akun real, yang dimana akun real itu terdapat harta, utang, dan modal. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Begitu sama seperti laporan neraca, kita hanya memindahkan dari kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke kolom laporan laba rugi. Hanya saja pada kolom laporan laba rugi yaitu hanya memindahkan akun-akun nominal yang terdapat pada neraca
neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban. Baiklah, langsung saja. Di sini kita telah menyelesaikan neraca saldo dan jurnal penyesuaian atas nama Susi Salon. Nah, selanjutnya kita akan membuat neraca lajur, yaitu neraca lajur yang tentang Susi Salon per 31 Desember 2017. Ingat, jangan lupa untuk membuat nama perusahaan di bagian atas format neraca lajur. Nah, yang pertama itu ada, jangan lupa untuk memindahkan akun nomor nama akun yang terdapat di neraca saldo yang sebelumnya kita buat. Nah, di sini ada akun kas. Nah, pada akun kas neraca saldonya sebesar 10.800.000. Di hutang usaha 5.600.000 terletak di debit. Asuransi dibayar di muka 4.800.000 terletak di debit. Perlengkapan kantor 2.600.000 terletak di debit. Peralatan 120 juta di debit. Utang wesel 80 juta di kredit. Utang usaha 4.800.000 di kredit. Modal Nyonya Susi 60 juta di kredit. Proyek Nyonya Susi 2 juta di debit. Pendapatan jasa 9.800.000 di kredit. Beban gaji 6.400.000 di debit. Beban listrik 1.600.000 di debit. Beban iklan 800.000 di debit. Nah, setelah kita selesai menaruh nominal-nominal di kolom neraca saldo, maka kita menjumlahkan. Nah, di sini terdapat Rp154.600.000 antara debit dan kredit sama jumlahnya. Nah, selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Nah, di dalam jurnal penyesuaian yang telah kita buat sebelumnya, asuransi dibayar di muka Rp400.000 terletak di kredit. Perlengkapan kantor sebesar Rp600.000 terletak di kredit. Nah, pada saat kita memasuki beban asuransi, yang dimana sebelumnya beban asuransi ini tidak terdapat di nama akun neraca saldo. Nah, kita bisa membuatnya di bagian paling bawah setelah nama akun neraca saldo yang sebelumnya. Nah, di sini ada beban asuransi Rp400.000 di debit, beban perlengkapan Rp600.000 di debit, depresiasi peralatan Rp1.600.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan Rp1.800.000 di kredit, beban bunga Rp1.000.000 di debit, utang bunga Rp1.000.000 di kredit, rugi. Nah, kita jumlahkan antara debit dan kredit, jumlahnya Rp3.800.000. Nah, selanjutnya kita masukkan neraca saldo setelah penyesuaian, yang dimana kita hanya menjumlahkan atau mencari selisih antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Nah, di sini pada akun kas tidak hanya ada di neraca saldo, maka kita pindahkan saja sebesar Rp10.800.000 di debit, dan sama seperti akun kas, piutang usaha 5.600.000 di debit, dan asuransi dibayar di muka 4.800.000, 4.400.000. Perlengkapan kantor 2 juta karena ada pengurangan antara neraca saldo di neraca saldo 2.600.000 dan di jurnal penyesuaian ada 600 di kredit, maka dikurangkan, sisanya ada 2 juta rupiah. Peralatan 120 juta, utang wesel 80 juta di kredit, utang usaha 4.800.000 di kredit, modal Nyonya Susi 60 juta di kredit. Pride ada 2 juta di debit. Beban gaji ada 6.400.000 di debit. Beban listrik 1.600.000 di debit. Beban iklan ada Rp800.000 di debit. Nah, di sini ada beban asuransi Rp400.000 terletak di debit. Beban perlengkapan 600. Depresiasi peralatan 1.600.000 di debit. Beban akumulasi depresiasi 1.800.000 di kredit. Beban bunga 1 juta rupiah di debit. Utang bunga 1 juta rupiah di kredit. Nah, kita langsung
Selanjutnya ada masuk ke laba rugi, kolom laba rugi, yang dimana pada kolom laba rugi ini hanya akun-akun nominal, yang dimana akun nominal itu ada akun beban dan pendapatan. Nah, di sini ada pendapatan jasa 9.600.000, yang dimana pada neraca saldo setelah penyesuaian itu ada 9.800.000 rupiah. Selanjutnya ada beban gaji 6.400.000, beban listrik 1.600.000, beban iklan 800.000, beban asuransi ada 400.000, beban perlengkapan ada 600.000, depresiasi peralatan ada 1.600.000, dan ada beban bunga sebesar 1 juta rupiah di debit. Nah, kita jumlahkan di sini ada di debitnya ada 12.600.000 dan kreditnya 9.800.000. Nah, di sini kan terdapat selisih, maka pada akun kredit terdapat selisih antara debit dan kredit sebesar 2.800.000 rupiah. Selanjutnya ada kolom neraca. Nah, pada kolom neraca ini adalah akun-akun real atau bersifat nyata ya. Nah, pada akun ini terdiri dari akun harta, utang dan modal. Nah, pada akun ini ada akun kas 10.800.000, piutang usaha 5.600.000, asuransi dibayar di muka 5 juta, ada 4.400.000, perlengkapan kantor ada 2 juta, peralatan ada 120 juta, utang wesel ada 80 juta, utang usaha ada 60 juta, ada 4.400.000, ada modal asumsinya ada 60 juta. Nah, selanjutnya di sini ada akumulasi depresiasi peralatan sebesar 1.800.000 dan ada utang bunga sebesar 1 juta. Nah, di sini terdapat selisih antara penjumlahan. Nah, di debitnya itu ada 144.800.000 rupiah. Sedangkan di kreditnya 147.600.000 rupiah. Maka selisihnya 2.800.000. Nah, kita jumlahkan. Nah, di sini kita jumlahkan terdapatlah. Kita turunkan 2.800.000 di pada kolom debit. Nah, setelah kita jumlahkan, maka di sini terdapat ada rugi bersih. Nah, kenapa dikatakan rugi bersih? Karena apabila terjadi pada kolom neraca terletaknya di debit, sedangkan di kolom laba rugi terletak di kredit dan di debit lebih besar, maka dikatakan rugi. Nah, karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, maka ibu simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang dimana dalam prosedur penyusunan neraca lajur terdapat 6 langkah. Yang pertama itu membuat format neraca lajur. Yang kedua, mengisi nomor akun, nama akun beserta saldo akunnya. Yang ketiga, mengisi jurnal penyesuaian. Yang keempat, ada mengisi neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kelima, mengisi kolom laba dan rugi. Yang keenam, mengisi kolom neraca. Nah, ibu telah mengirimkan tugas ke grup WhatsApp kita. Nah, yang dimana tugas tersebut akan ibu masukkan ke nilai harian kalian semua anak-anak. Nah, jangan lupa untuk mengerjakannya ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan harus dalam minggu depan harus lebih semangat daripada minggu ini untuk belajarnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, dan untuk pengumpulan tugasnya ibu kasih waktu selama 1 minggu paling lambat. Nah, ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.